Salam, salam sukacita dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan bertemakan apakah kehidupan Kristen itu, terambil dari pembacaan Alkitab, yaitu dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Salam saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita mengenal ciri-ciri kehidupan Kristen. Mengenal ciri-ciri kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen adalah hidup yang baru sama sekali. Secara jasmani, orang Kristen sejati tidak kelihatan berubah. Tetapi sebenarnya ia sudah lain daripada yang dahulu. Dalam dirinya sudah terjadi perubahan-perubahan yang besar. Dahulu ia mati secara rohani. Sekarang ia telah dihidupkan oleh Allah. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah saudara yang terkasih, ada 3 perubahan yang bisa terjadi dalam hidup orang Kristen. Sekali lagi saya ulangi, ada 3 perubahan yang terjadi dalam hidup orang Kristen. Yang pertama adalah hati yang baru. Hati yang baru inilah perubahan pertama yang terjadi dalam hatinya sebagai hasil pekerjaan Roh Allah. Karena perubahan batin ini tampaklah perubahan-perubahan dalam perbuatan dan kebiasaan hidupnya. Kehidupan Kristen itu seumpama suatu pohon yang baik. Karena pohon itu baik, maka tentu buahnya baik pula. Artinya, karena hati orang Kristen telah dibaharui, maka menyusullah perbuatan dan kebiasaan yang baru pula. Seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 17 sampai dengan 20. Sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita lihat bahwa dahulu perkataan dusta dan kotor sering keluar dari mulutnya. Sekarang setelah hatinya dibaharui, mulutnya menjadi alat Tuhan untuk mengucapkan kebenaran dan perkataan yang baik untuk membangun. Seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 25-29, Matius 12 ayat 34. Saudara yang terkasih, karena hatinya baru, pandangan hidupnya baru, dahulu ia hidup untuk dirinya sendiri, sekarang ia hidup semata-mata untuk Tuhan, seperti 2 Korintus 5 ayat 17. Contoh lagi yang kedua, dahulu ia memusatkan perhatiannya kepada harta benda. Tujuan hidupnya ialah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sekarang hidupnya lain sekali. Ia memandang hartanya itu tidak begitu penting dibandingkan dengan mencari kerajaan Allah. Seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Kedua, hubungan yang baru dengan Tuhan Allah. Dahulu orang itu hanya mengenal Tuhan sebagai pencipta semesta alam dan hakim untuk dosanya. Ia takut akan murka Allah, tapi sekarang ia mempunyai hubungan yang baru dengan Allah. Ia telah diangkat sebagai anak Allah, seperti Galatia 4 ayat 5. Allah dipanggilnya Bapa, Galatia 4 ayat 6. Ketiga, hubungan yang baru dengan sesama manusia. Dahulu sebagai manusia lama, orang itu menganggap orang-orang tertentu sebagai musuhnya. Seringnya membenci orang dan bertengkar dengan mereka. Galatia 5:19-20. Akan tetapi kini sikap hatinya terhadap mereka sudah berubah. Sekarang dia hidup seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, atau sebagai buah-buah Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu harus nyata, seperti pohon terlihat dari buahnya. Demikian juga hidup orang Kristen, hidup yang berbuah. Jadi saudara yang terkasih, sebagai kesimpulan, kehidupan Kristen adalah hidup yang baru. 3 perubahan besar telah terjadi dalam hatinya, dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus, dan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Dengan demikian, ia dapat yakin bahwa ia telah memiliki hidup yang baru dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara,
Dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan, renungan kita membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Salam sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.